تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu siang ini kita bisa bersama-sama sholat zuhur berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mencoba membahas ayat yang tadi saya baca, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Saudara-saudara, saya mencoba membahas mengenai ayat yang termaktub di dalam surah Yusuf, terutama pada ayat yang kelima yang tadi saya kutip. Surah Yusuf merupakan salah satu di antara 114 surah yang seluruh surahnya itu mengisahkan secara utuh. Kita kesulitan mencari surah-surah lain yang menceritakan satu tema besar dalam satu surah kecuali surah Yusuf ini. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, banyak subtema yang dibahas. Kalau kita membaca surah Ali Imran, banyak subtema yang dibahas. Tetapi kalau kita membaca surah Yusuf, justru kita menemukan satu tema besar dalam satu surah ini. Dan kebetulan surah Yusuf terletak pada urutan yang ke-12. Dan ini ada hubungan mengenai 12 bersaudara dari Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf putra dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub putra dari Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub punya 12 putra. Dan salah satu di antara putra beliau adalah Yusuf. Itulah sebabnya surah ini diletakkan pada urutan yang ke-12 karena berbicara mengenai 12 saudara dari Nabi Yusuf. Pelajaran penting bagi kita mengenai ayat ini, ada dua kata kunci yang termaktub di ayat yang kelima. Kalau saya terjemahkan secara harfiah, silakan dicek surah Yusuf ayat yang kelima. Karena di sini tidak ada yang bawa Al-Quran, berarti saya menganggap semuanya para hafiz. Atau minimal bisa buka Quran digital. Lihat itu terjemahan. Kalau saya terjemahkan secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata dia, maksudnya Nabi Yaqub. Telah berkata dia, Nabi Yaqub, ya bunayya, wahai putraku. Yang dimaksud di sini adalah Yusuf. Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. La taqsus, janganlah engkau ceritakan ru'yaka, mimpimu itu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Ini kata kunci pertama. Ikhwatika, saudara-saudaramu. Bukan satu orang, tapi lebih dari itu. Itulah bentuknya jamak. Berarti jumlahnya banyak. Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirimu. Inna syaitana, sesungguhnya
insani, bagi manusia, aduwwun mubin, musuh yang sangat nyata. Perhatikan dua kata kunci di ayat yang kelima ini. Ada kata asyaitan dan ada kata ikhwatika. Kalau disebut asyaitan itu jumlahnya satu. Kalau jumlahnya banyak bukan asyaitan tapi asyayatin. Ini ketelitian redaksi Quran. Jadi kalau asyaitan itu satu, tapi kalau asyayatin itu banyak. Saya sepertinya pernah menjelaskan di sini. Di dalam Al-Quran kata asyayatin jumlahnya banyak, setan-setan. Itu di dalam Quran diulang sebanyak 88 kali. Lawan kata dari asyayatin adalah al-malaika, para malaikat. Di dalam Al-Quran juga diulang sebanyak 88 kali. Jadi kalau begitu kesimpulannya, kalau ingin tahu karakter setan, kita harus paham dulu karakter malaikat. Kalau ingin tahu karakter malaikat, pelajari dulu karakter setan. Jadi setan tidak bisa kompromi dengan malaikat, malaikat tidak bisa kompromi dengan setan. Itu kesimpulannya. Sehingga dalam Quran asyayatin diulang 88 kali, al-malaikah juga diulang 88 kali, menunjukkan makna yang kontras. Sekarang tergantung kita. Kita mau pilih karakter setan atau karakter malaikat? Pilih yang mana? Hah? Ya pasti kita semua sepakat ingin menyerupai karakter malaikat. Itu pilihan kita. Berarti itu pilihan yang tepat. Kenapa Nabi Yakub punya setan itu? Setan ini yang dimaksud bukan merujuk kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Padahal ayat ini berbicara mengenai saudara-saudara Nabi Yusuf. Ada ikhwatika. Berarti kita harus paham apa yang terjadi atas kehidupan manusia, termasuk kekhilafan, kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia, itu pada hakikatnya sumbernya bukan dari manusia itu sendiri, tapi sumbernya dari pihak ketiga. Nah itulah sebabnya kita belajar melalui ayat ini. Kita tahu apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Mumpung ini masih di bulan sisa-sisa bulan Syawal. Ini sudah masuk Syawal atau keluar Syawal? Masih kan? Ayat ini sebetulnya berbicara mengenai keluarga kenabian. Bayangkan, ini keluarga kenabian, bukan keluarga kiai, tapi keluarga kenabian. Kalau kita tanya, lebih hebat mana keluarga kenabian dengan keluarga kiai? Ya keluarga nabi. Tetapi keluarga kenabian ini toh akhirnya jebol. Loh, kok bisa begitu? Bayangkan, setan bisa menerobos keluarga kenabian, apalagi menerobos keluarga kiai, apalagi menerobos keluarga kita. Bukan keluarga kiai, kita keluarga siapa? Kenabian saja bisa dijebol oleh setan. Kok bisa? Kita tahu saudara-saudara Nabi Yusuf ini adalah orang-orang yang berupaya untuk memisahkan atau memutuskan tali silaturahim. Jadi tali silaturahim itu penting. Ternyata tali silaturahim itu bisa jebol. Kita tahu, saya ringkas saja di sini, nanti bisa dibaca di rumah. Apa yang terjadi atas Yusuf dan saudara-saudaranya? Nabi Yusuf itu mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami kezaliman yang extraordinary, mengalami kezaliman yang sangat dahsyat. Kezaliman apa saja? Banyak yang terjadi di sini. Pertama, dipisahkan dari orang tuanya.
dipisahkan dari keluarga besarnya. Dan dipisahkan dari keluarga besarnya ini bukan hanya dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang tanpa batas. Dan apa yang dilakukan? Bahkan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Makanya di dalam ayat ini ada kata-kata uqtuluhu, bunuhlah dia. Kalau kita kehilangan harta, itu tidak seberapa. Tapi kalau kehilangan nyawa, itu luar biasa. Jadi kezaliman yang tingkat tinggi bukan merampas harta, tapi kezaliman yang extraordinary itu adalah merampas nyawa. Sebetulnya surah ini contoh yang sangat ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Kalau harta bisa dicari, tapi kalau nyawa, apa bisa diganti? Nggak bisa. Apa yang dialami oleh Yusuf ini merupakan kezaliman extraordinary yang sangat-sangat puncak. Tetapi yang namanya keluarga besar masih ada rasa, kalau bahasa Jawa itu nggak tego, kalau bahasa Indonesia apa? Tidak tega. Makanya meskipun tidak dibunuh, tapi dibuang. Yusuf dibuang. Jadi bukan dibunuh, tapi dibuang. Tapi hasilnya sama. Kalau dibunuh, dipisahkan dari keluarga besarnya, dipisahkan dari orang tuanya. Dibuang juga sama, dipisahkan dari orang tuanya dan juga dipisahkan dari keluarga besarnya. Fokusnya hanya dipisahkan selama-lamanya, meskipun dengan cara yang berbeda. Tidak jadi dibunuh, tapi dibuang. Disitulah sebetulnya kita bisa belajar dari surah ini. Kita mulai pelan-pelan. Bagaimana cara Yusuf dibuang? Jawaban Quran dimasukkan ke dalam sumur. Ayat ini menarik. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tapi bukan dibuang ke dalam sumur. Kalau dibuang ke dalam sumur itu membunuh. Karena kalau dibuang ke dalam sumur itu dilempar. Kalau dilempar pasti mati. Tapi Quran tidak mengatakan dibuang ke dalam sumur, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Jadi kalau dimasukkan ke dalam sumur, itu berarti dia hidup. Dan diturunkan dengan tali. Bayangkan ini ya, kalau diturunkan dengan tali, itu pasti diturunkan secara perlahan. Gak mungkin diturunkan langsung dilepas, tapi secara perlahan. Coba bayangkan, kita bisa visualisasi. Kalau diturunkan secara perlahan, yang atas pegang tali, yang bawah juga pegang tali. Yang atas melihat wajahnya Yusuf. Pelan-pelan wajah ini terlihat, lama-lama menghilang. Yusuf melihat wajah yang ada di bibir sumur itu satu demi satu, terlihat secara jelas, tapi lama-lamaan menghilang. Jadi saling pandang sebetulnya. Itulah visualisasi yang sedang kita hadapi ketika membaca surah Yusuf ini. Visualisasi ini luar biasa, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Quran mendidik kita bukan sekedar mendengar, tapi bisa berupaya bervisualisasi. Karena sangat rinci di dalam Quran itu. Yang bawah bisa memandang secara jelas, kemudian lambat laun menghilang. Yang atas melihat memandang wajah yang di bawah dengan jelas, lambat laun menghilang. Tapi pandangan itu hasilnya beda. Yang atas memandang ke bawah, yang atas memandang Yusuf dengan pandangan penuh kebencian, yang bawah memandang yang atas, maksudnya Yusuf memandang yang atas dengan pandangan penuh rahmat. Jadi ada dua yang kontras di sini. Satu, pandangan yang penuh rahmat, pandangan yang penuh cinta, pandangan yang tidak mau memutuskan tali silaturahim. Yang atas, pandangan yang penuh kebencian, pandangan yang penuh amarah,
pandangan yang penuh negatif. Dan tujuannya satu, fokusnya memutus tali silaturahim. Jadi ada dua yang kontras di sini. Sekarang bagaimana sikap kita? Kita dihadapkan pada dua pilihan: memutuskan tali silaturahim atau menyambung tali silaturahim. Apakah ada pilihan ketiga? Nggak ada, hanya dua: memutus tali silaturahim atau menyambung tali silaturahim. Hal yang kedua, satu pandangan yang penuh cinta, dan satunya lagi pandangan yang penuh amarah. Mana yang kita pilih? Pandangan yang penuh amarah, pandangan yang penuh kebencian, itu akan melupakan selama-lamanya, tidak akan mengingat selama-lamanya. Tapi kalau pandangan yang penuh cinta, dia akan selalu ingat selama-lamanya, kapanpun itu. Dan Quran membuktikan itu. Ringkasnya, ketika Yusuf telah menjadi penguasa, ketika dia menjadi orang besar di tanah Mesir, itu adalah peristiwa yang terjadi, prosesnya lama, berpuluh-puluh tahun. Padahal peristiwa yang dialami itu pada waktu beliau masih kecil, waktu masih remaja. Tetapi ketika dia menjadi penguasa, usianya sudah dewasa, sudah menjadi orang besar. Itu jaraknya bukan 10 tahun, 20 tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi coba ingat, ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, ternyata saudara-saudara Yusuf tidak tahu yang ada di depannya itu siapa. Dia sudah lupa. Tetapi sebaliknya, Yusuf ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya, dia masih kenali satu demi satu, itu siapa, itu siapa, itu siapa. Kenapa bisa begitu? Kembali pada penjelasan saya tadi. Yang pandangan penuh rahmah itu dia tidak akan lupa. Tapi pandangan yang penuh kebencian, dia akan lupa segala-galanya. Disitulah fakta real yang kita bisa hadapi dalam hidup ini. Hidup ini hanya dua pilihan saja, gak ada pilihan kedua. Makanya ini penting. Kita bisa nggak punya akhlak seperti Yusuf? Pasti kalau kita disuruh pilih, kita mau pilih akhlak seperti siapa? Jawaban kita pasti seragam, Yusuf. Mudah di lisan, tapi berat pada tindakan. Kenapa bisa begitu? Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau bahasa kita itu, penderitaan ini ujian sebetulnya. Pertama, harta. Dua, tahta. Tiga, wanita. Semuanya ada di surah ini. Tapi ada satu yang ditambahkan di surah ini. Bukan hanya bicara soal harta, bukan hanya bicara soal wanita, bukan hanya bicara soal tahta, tapi bicara mengenai keluarga. Empat-empatnya ini fitnah. Harta itu fitnah, tahta itu fitnah, wanita itu fitnah, keluarga itu fitnah. Keluarga di sini yang dimaksud bisa orang tua, bisa saudara. Tapi Yusuf sukses melakukan untuk menaklukkan semuanya. Coba lihat mengenai wanita. Yusuf sukses gak menaklukkan itu? Sukses. Lah kalau kita? Ayo, kita ini sukses gak menaklukkan fitnah ini? Kalau bicara mengenai fitnah wanita ini, kita kesulitan untuk menjawab. Mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi coba pelajari Yusuf ini. Dengan ketampanan yang dia punya, dia sebetulnya bisa nggak menaklukkan wanita? Oh, coba kalau kita, malah ditaklukkan semua itu wanita, iya kan? Tapi Yusuf nggak. Dia punya modal itu, tapi dia tidak gunakan untuk memanipulasi. Bahkan dia menjaga itu supaya tidak jadi fitnah.
Inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita, bagi seorang muslim, apalagi mengaku sebagai orang yang beriman. Wanita ini salah satu dari fitnah yang dicantumkan di dalam surah ini. Yang kedua, mengenai harta. Yusuf tentu saja karena dia sebagai orang besar, dia punya harta, dia bisa lakukan apapun yang dia bisa mau. Tetapi pelajari di surah ini, apakah dia memanfaatkan harta yang dia punya untuk melakukan sesuatu yang zalim kepada siapapun, termasuk kepada saudaranya? Enggak, dia enggak lakukan itu. Makanya kalau kita punya kemampuan dalam bidang finansial ini, jangan kita obral hanya untuk kemaksiatan, karena ini akan menjerumuskan kita. Kita harus bisa memanage harta yang kita punya sebaik-baiknya, supaya itu menyelamatkan kita, bukan menjerumuskan kita. Betapa banyak orang yang punya harta, tapi dia terjerumus dengan harta itu. Tetapi betapa banyak orang yang punya harta, dia selamat dengan harta itu. Kita harus belajar dari Yusuf ini. Yang ketiga, dia punya tahta. Dia punya tahta. Apa? Dia sebagai penguasa besar di Mesir. Sebagai penguasa besar di Mesir, dia punya kedudukan istimewa. Sebetulnya, kalau dia mau memanfaatkan kedudukan itu, dia bisa melakukan apapun yang dulu dia pernah alami, balas dendam. Bukankah saudara-saudara Yusuf melakukan kezaliman yang luar biasa, bahkan untuk upaya membunuh? Ya, tapi apakah Yusuf balas dendam ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Enggak. Dia tidak manfaatkan posisinya untuk melakukan tekanan terhadap orang yang di bawahnya. Dia tidak melakukan tekanan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Coba bayangkan itu kalau seandainya kita pernah merasakan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Ketika kita menjabat sesuatu, kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Oh, pasti balas dendam. Kalau bisa ya, balas dendamnya itu 10 kali lipat. Kalau bisa. Meskipun kesalahan yang dilakukan orang itu 1, kita balas 10. Kalau orang itu melakukan kesalahan 10 kepada kita, kita balas 100. Ini tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menerima sekian banyak kezaliman, tapi kezaliman itu dia hapus dalam hidupnya, dan justru dia membuka lembaran baru dan tidak melakukan upaya balas dendam itu. Bisakah akhlak seperti ini kita bisa lakukan? Kadang-kadang kita ini egonya terlalu tinggi. Kita banyak melakukan kesalahan, kekhilafan kepada orang lain. Kita banyak melakukan provokasi, kezaliman kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi meskipun kita tahu begitu, ketika kita bertemu dengan orang yang kita zalimi, kita enggan untuk mengucapkan maaf kepadanya. Kalaupun melakukan ucapan maaf kepadanya, itu menunggu momen yang tepat, yakni saat saat Idul Fitri. Kalau saat Idul Fitri, itu pun tidak tulus, itu pun hanya lip service. Kenapa dikatakan lip service? Hanya mengatakan minal aidin wal faizin, selesai. Atau kosong-kosong yo. Tapi gak paham sebetulnya apa yang sedang diucapkan itu. Padahal seharusnya kalau kita menjadi orang yang betul-betul menyadari kesalahan kita, kita harus mengutarakan kesalahan apa yang sudah kita perbuat terhadap orang itu secara rinci. Tapi ini berat. Jangankan kepada manusia kita memerinci kesalahan kita, kepada Allah yang gaib saja kita enggan untuk mengucapkan itu. Gak usah jauh-jauh. Kita masuk ke dalam kamar seorang diri tanpa ada siapapun, kemudian kita munajat kepada Allah, mohon maaf atas semua kesalahan yang kita lakukan.
Pernahkah kita mengucapkan kesalahan-kesalahan kita secara rinci di hadapan Allah? Kayaknya enggak pernah. Terbuktikan geleng-geleng kan? Kenapa? Karena sebagian besar kita ini egonya tinggi. Paling banter kita hanya mengatakan apa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah saya. Iya betul, diampuni. Yang diampuni itu apanya? Kesalahannya apa? Kamu melakukan apa? Rinciannya apa? Kita nggak pernah tulus. Kita masih menjaga jarak. Kita masih menyimpan sesuatu. Kita masih menyembunyikan sesuatu. Itulah sebetulnya semuanya nggak beres yang kita lakukan ini. Kepada orang tua juga begitu. Kepada istri juga begitu. Kita laki-laki ini kadang-kadang egonya tinggi kan. Kita punya kesalahan kepada istri, ya, saya pun juga pernah. Tapi sudahkah kita mau mengakui kesalahan itu kepada istri kita? Kayaknya sulit itu kita lakukan. Tapi saya harus belajar itu, belajar untuk merendahkan diri saya sendiri. Ketika dia duduk, saya gempor di depannya dan memohon maaf kepadanya, dan saya menangis di pangkuannya. Bisakah itu kita lakukan? Hah? Oh bisa, tapi ditindakan susah. Seperti ini pengalaman real. Saya itu kan kalau beli buku itu kan pada awalnya nggak pernah ngomong sama istri. Kalau beli buku banyak, itu kan ada bukti ini kan, bukti apa namanya? Bukti resinya ya. Nah, itu saya masukkan ke dalam buku. Nggak ngomong, pada awal-awal itu nggak ngomong. Oh, 3 hari gak disapa saya. Betul, nggak diajak omong. Karena kan jutaan di situ. Kan buku di luar negeri kan impor, makan mahal. Nah, ketika itu terjadi nggak disapa, betul-betul nggak disapa, dan diajak omong pada masa-masa itu. Kejadian kayak begini itu menyakitkan saya sebetulnya. Meskipun semua makanan tersedia, tapi hambar semua. Kenapa? Nggak diajak komunikasi. Disalamin, tahu disalamin, assalamualaikum, jawaban cuma coba bayangkan. Iya, jawabannya cuma gitu. Itu waktu saya belum punya anak waktu itu. Tapi itu menjadi trauma ya. Ternyata hal kayak begitu tuh membuat hidup saya menjadi hambar. Kenapa? Gak ada sesuatu yang bisa talk, sesuatu yang tidak nyaman. Tapi kemudian setelah 3 hari itu, saya tanya apa yang sebetulnya terjadi. Dia hanya berkata, apa yang sudah kamu sembunyikan? Sembunyikan apa? Ya gitu toh. Lihat itu. Dia ambil itu. Nih. Saya mengaku, dia. Ya namanya laki-laki. Loh ini kan uang saya. Kamu jaga saya sendiri. Egonya masih kelihatan. Tapi dia ngomong, suami istri itu gak begitu seharusnya. Di masa-masa awal saya malah diajarin sama dia, suami istri gak begitu. Uangmu memang kamu yang cari, tapi bukan berarti aku gak harus tahu. Gak boleh tidak tahu, aku harus tahu. Pengeluaran itu harus tahu bersama. Dari situ saya belajar, oh iya salah. Tapi waktu itu saya gak langsung, oh iya salah, masih punya tinggi. Ternyata manajemen kayak begitu itu harus ada sama-sama tahu ternyata. Jadi sekarang ini ATM saya, istri saya tahu. Jadi kalau ngambil dengan ATM saya, dia tahu. Karena PIN-nya dia tahu. Dan tidak masalah kan seharusnya begitu. Istri tahu PIN ATM kita, itu apakah salah? Enggak. Bahkan itu ada bagusnya. Kenapa? Kalau saya mati, dia tahu kan cara ngambilnya. Coba kalau saya nggak ngasih tahu. Masalah begitu saja kan kadang-kadang kita masih merahasiakan. Jangankan soal ATM, PIN-nya HP saja kadang-kadang kita sembunyikan dari istri.
Betul tak? Ayo sokong aku. Pinnya HP kadang-kadang kita sembunyikan, nggak boleh ada yang tahu kecuali kita sendiri. Ini yang namanya ketidakjujuran. Makanya perlu di sini memanage itu. Kembali pada persoalan Nabi Yusuf tadi, masalah wanita dia bisa manage dengan baik, masalah harta dia bisa manage dengan baik, masalah tahta dia bisa manage dengan baik, masalah keluarga dia bisa manage dengan baik. Buktinya pada masa-masa akhir ketika saudara-saudaranya itu mengakui kesalahannya, Nabi Yusuf menerima dengan tangan terbuka dan tidak melakukan penghukuman dalam bentuk apapun. Dari sinilah sebetulnya pihak ketiga itu kecewa. Pihak ketiga yang namanya syaitan itu awalnya dia merasa berhasil. Keluarga kenabian ini porak-poranda. Keluarga kenabian ini pasti tidak selamat, hancur lebur. Tapi di masa-masa akhir justru yang menang bukan setan, yang menang adalah Yusuf. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghapus semuanya, file-file yang rusak itu dihapus dan dia kembali membuka lembaran baru. Mudah-mudahan kita ini setelah ngaji kayak begini, kita memang sudah dalam kondisi kosong-kosong. Kita seperti dilahirkan. Merasa nggak kalau kita seperti dilahirkan? Jangan-jangan kita sudah berbuat dosa lagi setelah Saul ini. Seharusnya kita bina itu, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Kalaupun pernah jatuh dalam kesalahan, kembali bertaubat kepada Allah, sehingga kondisi kita itu masih netral, masih bersih. Kalau jatuh lagi, bersih lagi. Ibaratnya pakaian putih kita ini sudah putih kita pakai, tapi kalau kena kecipratan apa aja langsung dicuci, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan semakin melekat, akhirnya apa? Sulit untuk dihapus. Itulah seharusnya manajemen yang baik. Satu kesalahan hapus, satu kesalahan hapus, satu kesalahan hapus. Kalau perlu satu kesalahan hapus, tambahi dengan satu kebaikan. Begitu hidup ini. Itulah yang diajarkan oleh Yusuf dan keluarganya. Yang terakhir, hidup ini tidak ada pilihan ketiga. Kita bisa contoh akhlaknya Yusuf atau bisa contoh akhlaknya saudara Nabi Yusuf. Kalau kita contoh akhlaknya Yusuf, itu memaafkan. Tapi kalau saudaranya yang di Nabi Yusuf, itu minta maaf. Mana yang harus kita pilih? Mudah memberi maaf atau mudah meminta maaf? Mana yang paling mudah? Minta maaf atau memberi maaf? Minta maaf itu lebih mudah. Yang memberi maaf itu sangat mulia, agung. Karena apa? Yusuf mencerminkan akhlak ilahiyah. Kesalahan apapun dia anggap itu semua tiada, menghapus itu semua. Dan itulah Yusuf. Jangan sampai begini. Nggak mungkin itu kita bisa lakukan karena Yusuf itu nabi, ayahnya aja nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Lah kita siapa? Bukan siapa-siapa. Bisa nggak kita nyentuh? Kalau mengatakan tidak bisa, hati-hati, itu bisikan dari sama Dewi jawab. Jadi semua itu sebetulnya bisa, asal ada yang mau atau tidak mau. Kalau levelnya belum situ, ya ada level yang lebih mudah. Levelnya apa? Saudara Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf itu kayak kita lah. Umumnya kita ini ya kayak saudara Nabi Yusuf, melakukan kezaliman kepada orang lain, melakukan tipu-tipu sama orang lain. Wah, pokoknya sudahlah, nggak perlu dibicarakan. Kita levelnya kayak saudara Nabi Yusuf. Tapi yang harus kita bisa adalah mengakui kesalahan itu kepada orang yang kita zalimi. Mengakui. Dan mengakuinya itu bukan lip service, bukan sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan itulah yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf.
Itu harus bisa dan itu harus kita mulai. Dua cara seperti ini yang diajarkan oleh Quran. Kalau ini kita bisa lakukan, memberi maaf dan meminta maaf, maka hidup kita itu seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Dan itulah yang harus kita pikirkan mulai sekarang. Jangan sampai hidup ini hanya sekedar biasa-biasa, tapi hidup ini harus luar biasa. Manfaat kepada siapapun, manfaat kepada lingkungan yang dimana kita berada. Disitulah Yusuf berikan contoh itu. Dan siapapun yang berbuat zalim kepada kita hapus semua. Kalau sudah seperti itu, kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan kita masih bersih, kita masih seperti bayi yang dilahirkan oleh bunda kita. Dan kalau seandainya ada beberapa kesalahan yang sudah kita lakukan dalam hitungan hari-hari ini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.